Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi ya dengan saya. Setelah PTS ya kita ketemu kembali secara virtual, metodenya masih sama. Ya, kita ini pertemuan ke-9 ya. Ya, nah hari ini kita membahas mengenai jurnal koreksi. Ya, jadi di sini kita membahas apa? Karena kemarin itu kita sudah bahas jurnal penyesuaian. Nah, jadi penting sekali kalian tahu bahwa eh, beda ya, beda antara jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian. Ya, nah di dalam akuntansi itu jurnal koreksi itu dibuat dengan tujuan untuk mengoreksi nilai transaksi yang telah salah dibukukan atau mengoreksi penggunaan klasifikasi akun mungkin ya. Nah, jadi itu gunanya ya. Jadi baik untuk nilainya ataupun klasifikasi akun ya yang salah itu fungsinya. Nah, sedangkan jurnal penyesuaian, Ibu ulang kembali ya, jurnal penyesuaian itu seperti yang sudah Ibu bilang kemarin ya, dibuat ya dengan tujuan untuk apa? Memperbaharui data ya, memperbaharui data akuntansi supaya menjadi lebih akurat begitu. Ya, supaya menjadi lebih akurat. Nah, secara garis besar ya dapat kita simpulkan bahwa jurnal koreksi ini dibuat atas kesalahan yang terjadi dalam awal mulanya transaksi itu ya, ketika transaksi itu di apa ya, dicatat begitu ya, itu jadi apa ya, dibuat gitu ya, dibuat jurnal koreksi itu atas kesalahan yang terjadi pada awal mulanya ketika transaksi itu dicatat. Nah, sedangkan kita berbicara mengenai apa namanya, Hmm, mengenai jurnal penyesuaian itu dibuat bukan untuk memperbaiki kesalahan, ya, bukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di awal, bukan, ya, melainkan apa, ya, untuk memenuhi konsep akrual tadi ya, akrual dalam akuntansi. Ya, jadi maka dari itu seorang akuntan ya perlu membuat jurnal penyesuaian ya atas transaksi yang awal mulanya dicatat dengan benar ya, artinya nggak salah begitu ya, nggak salah nilainya, nggak salah klasifikasi akunnya begitu ya. Tetapi si akuntan ini membuat dalam rangka apa? Memperbaharui data akuntansi ya. Memperbaharui data akuntansi dengan cara menentukan secara tepat berapa besaran dari penerimaan yang diterima di muka gitu ya. Yang mana ini ya apa sih yang telah menjadi pendapatan untuk periode berjalan gitu ya. Nah, lalu berapa apa namanya? Apa namanya? Penerimaan yang diterima di muka itu yang akan ditangguhkan berapa sih sebenarnya pada periode mendatang. Lalu berapa yang telah menjadi beban dalam periode berjalan itu. Lalu berapa pengeluaran yang ditangguhkan gitu sebagai beban untuk periode mendatang begitu ya. Nah, itu dari beberapa akun yang harus disesuaikan itu. Jadi beda ya, di sini sangat jauh berbeda antara jurnal koreksi dengan jurnal penyesuaian. Nah, kalau berbicara mengenai jurnal penyesuaian, kemarin Ibu sudah jelas banget memberikan contoh ya, baik tingkat kesulitan soalnya yang low gitu ya, yang low, yang middle, yang up, Ibu sudah kasih contoh. Nah, sekarang Ibu kasih contoh nih, gimana sih sebenarnya membuat jurnal koreksi itu? Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ya, misalnya ada contoh di sini. Misalnya tanggal 6 September 2008,
perusahaan membeli peralatan kantor senilai 7.500.000 secara kredit. Nah, ayat jurnal yang seharusnya dibuat oleh bagian pembukuan adalah dengan cara mendebet peralatan kantor dan mengkredit utang senilai 7.500.000. Kan itu yang benar begitu ya, yang benar. Nah, namun di dalam contoh yang Ibu akan tampilkan ini ada beberapa kemungkinan kesalahan transaksi. Seperti apa itu ya? Contoh yang pertama, misalnya pembelian peralatan kantor namun dicatat sebagai pembelian perlengkapan kantor. Nah, di sini berarti klasifikasi akunnya yang salah begitu ya. Akunnya yang salah begitu ya. Nah, jadi gimana ya? Jadi dalam hal ini jurnal koreksi itu harus dibuat gitu, perlu dibuat ya. Dengan cara mendebet akun yang benar yaitu peralatan kantor dan mengkredit akun yang telah salah didebet yaitu perlengkapan kantor sebesar yang sama ya. Jadi dalam contoh kasus ini ya, akun utang serta nilai transaksinya itu tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Karena apa? Karena telah dicatat dengan benar begitu. Ya, telah dicatat dengan benar. Nah, bagaimana cara mengoreksinya? Begini. Oke. Nah, inilah koreksi atas kesalahan mengidentifikasi akun ya. Seharusnya peralatan tapi dicatat perlengkapan. Bagaimana? Nah, mula-mula kan dicatat tuh seperti ini ya. Dicatat perlengkapan kantor pada hutang. Kan yang salah yang ini ya, yang mau kita perbaiki. Nah, jurnal koreksinya seperti apa? Ya, langsung yang ini ya. Kita membuat yang ini menjadi dikredit. Ya, jadi kita buat akun yang benar yaitu peralatan kantor 7.500.000 dan perlengkapan kantornya dikredit 7.500.000. Ya. Gitu. Oke, nah lalu itu kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu ada kesalahan kedua yang mungkin terjadi itu tadinya pembelian peralatan kantor secara kredit, namun ya dicatat tunai gitu. Pembelian tetap ya, pembelian peralatan kantor tapi tunai. Nah, begitu ya. Nah, jadi mula-mula transaksi tersebut dicatat dengan mendebet akun peralatan kantor dan mengkredit akun kas sebesar transaksi. Begitu. Ya, jadi mula-mula dia dicatat bukan timbul akun utang, melainkan kas karena tadi tunai, kan begitu ya. Nah, ini udah salah begitu ya. Jadi perlu yang namanya jurnal koreksi. Seperti apa? Caranya adalah mengkredit akun yang benar yang seharusnya yaitu apa? Akun utang dan mendebet kembali akun yang salah tadi itu. Yang salah itu apa? Kas. Tadi dicatat kas kan? Itu dalam jumlah yang sama. Nah, akun peralatan kantor serta transaksinya itu tidak terpengaruh. Ya. Karena apa? Karena sudah dibukukan dengan benar, karena sudah dicatat dengan benar. Bagaimana dia, Bu? Gini. Oke. Nah, ini tadi. Nah, inilah jurnal koreksi untuk mengidentifikasi akun utang ya, kesalahan dalam mengidentifikasi akun ya. Tadi dia mencatatnya awal-awalnya itu mula-mulanya itu dia kas. Dia kira tunai, padahal sebenarnya kredit. Nah, begini kan dicatat di awal. Nah, ini perlu koreksi. Caranya gimana? Ya, ini kita buat ya di debit. Ya, lalu dikredit akun yang benar. Nah, maka kas pada utang nilainya 7.500.000. Oke. Nah, lalu ada kemungkinan kesalahan ketiga yaitu pembelian peralatan kantor itu kan secara kredit tadi. Namun ya dibuat atau dicatat sebagai pembelian perlengkapan kantor tunai. Nah, ya. Ini apanya yang salah, Bu? Ya kan? Nah, ini salah dia akunnya. Ya, akunnya. Begitu ya. Akunnya. Oke. Nah, udah itu
kita pembelian peralatan kantor secara kredit namun dicatat sebagai pembelian perlengkapan kantor secara tunai. Jadi mula-mula transaksi itu dicatat dengan cara mendebet akun perlengkapan kantor, lalu mengkredit kas sebesar nilainya itu 7.500.000, nilainya sama. Nah, dalam hal ini jurnal koreksi itu sangat perlu untuk dibuat begitu. Dengan cara apa? Mendebet kembali akun yang salah ya di kredit ya, yaitu akun apa tadi yang salah? Kas. Dan mengkredit kembali akun yang telah salah di debit, yaitu perlengkapan kantor sebesar jumlah yang sama. Nah, jurnal koreksi itu ya belum selesai sampai di sini. Karena apa? Ya, karena di samping jurnal koreksi yang di atas ya, itu tujuannya itu telah mengeliminasi masing-masing akun yang salah. Jadi perlu dibuat jurnal koreksi untuk mencatat yang sebenarnya, yang seharusnya. Nah, jadi jurnal koreksi itu dibuat lagi dengan cara mendebet akun peralatan kantor dan mengkredit akun utang. Ya. Nah, dalam kasus ini nilai transaksinya itu sudah dicatat dengan benar ya. Jadi bagaimana caranya Bu? Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, tadi kan mula-mula dicatat seperti ini. Nah, yang benar seperti apa sih? Ya kan? Nah, yang benar itu kan peralatan kantor pada hutang. Nah, namun ini dua-duanya akunnya salah. Bagaimana kita membuat koreksinya? Kita balikkan. Ya. Yang tadinya ini di debit kita kredit. Yang ini tadi di debit, ini kita kredit lagi. Begitu. Ya, kita balikkan. Nah, tadi dikatakan bahwa jurnal koreksinya itu tidak sampai di sini. Tapi kita buat yang benar. Nah, kenapa seperti ini ya? Kalau misalnya kalian posting ini akan apa ya bahasanya? Akan menjadi nol dia kan? Contoh nih, di awal kan postingnya ini kan kredit kas di kredit. Lalu kita posting lagi yang jurnal koreksi nih, nol dia. Begitu juga dengan perlengkapan kantor, nol dia. Nah, berarti kita harus perlu tuh ya membuat yang benar. Karena ini sudah kita eliminasi yang mula-mula ini dicatat. Ketika kita tidak membuat yang ini, berarti kita salah begitu ya. Kita harus buat yang benar dulu, yang benar setelah ini. Setelah kita koreksi ini, kita juga membuat yang benar. Yang benar seperti apa? Peralatan kantor pada hutang. Ya, itu. Ya, itu kemungkinan ketiga. Lalu ada kemungkinan keempat, ya. Pembelian peralatan kantor secara kredit 7.500.000. Namun dicatat 5.500.000. Nah, dalam hal ini angkanya yang salah. Kalau tadi kita berbicara masalah akun, tunai atau kredit, nah sekarang tuh kita berbicara masalah angka ya. Angkanya yang kemungkinan salah. Itu dicatat oleh si yang mencatat begitu, yang membuat pencatatan. Tuh, jadi mula-mula nanti transaksi itu dicatat peralatan kantor ya dengan cara peralatan kantor pada akun utang ya, peralatan kantor pada utang nilainya 5.500.000. Padahal enggak begitu seharusnya. Nilainya harusnya 7.500.000. Nah, berarti ada kesalahan di sini. Maka perlu kita buat yang namanya jurnal koreksi. Caranya gimana? Mendebet kekurangan saldo untuk akun peralatan dan mengkredit kekurangan saldo akun utang. Nah, kekurangannya berapa? Itu kan kurang, seharusnya 7.500.000 malah dicatat 5.500.000. Nah, bagaimana dia? Nah, seperti ini. Kan ini mulanya ya. Nah, mulanya. Oke, maka kita buatlah jurnal koreksi dengan cara mendebet kekurangannya dan mengkredit kekurangannya sebesar 2 juta ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ya, bahwa ketika kedua jurnal yang ini digabung, maka nanti kita lihat saldonya sudah benar nanti. Ya, kalau kita posting ini saldonya akan benar menjadi 7.500.000.
500, begitu ya. Nah, itu kemungkinan yang keempat. Lalu kita lihat kemungkinan yang kelima, seharusnya pembelian peralatan kantor secara kredit 7.500.000, namun dicatat pembelian peralatan kantor ya senilai 17.500.000. Nah, ini kelebihan. Kalau tadi kekurangan, sekarang kelebihan. Ya kan? Berarti mula-mula dia si pencatat itu mencatat peralatan kantor pada hutang nilainya 17.500.000. Padahal seharusnya 7.500.000. Ada kelebihan di sini 10 juta. Nah, berarti ini ada yang salah kan? Makanya perlu dibuat yang namanya jurnal koreksi. Caranya gimana? Mengkredit kelebihan. Ya, mengkredit kelebihan saldo akun peralatan kantor, dikredit, dan mendebet kelebihan saldo akun utang sebesar 10 juta ya. Gimana dia? Nah, ini tadi mula-mulanya dicatat 17.500.000 ya. 17.500.000. Ini kelebihan. Maka kita harus mendebet ya, mendebet kelebihan ya akun utang ini dan mengkredit juga kelebihan akun peralatan kantor ini. Ya. Sebesar kelebihannya 10 juta. Nah, jadi nanti ketika kita posting ini begitu ya. Kita misalnya kita posting atau kita perhatikan lah ketika nanti ini digabungkan, maka nanti saldonya itu akan menunjukkan 7.500.000. Percaya enggak? Iya dong, pasti harus. Nah, ketika hutang ada di kredit 17.500.000. Lalu di sini ada hutang di debit. Ingat, ketika ada jumpa debit kredit maka ini dikontrakan, diselisihkan. Maka nanti dia 7.500.000 berada di posisi kredit. Begitu ya. Nah, sama. Peralatan kantor juga begitu. Ada di debitnya 17 juta. Nah, di sini ada kredit 10 juta. Kita kontrakan berarti nanti 7.500.000. Nah, jadi misalnya ya. Nah, jadi itu yang 55 itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ya ketika pencatatan pada awal mulanya begitu. Maka ketika itu terjadi dibutuhkanlah jurnal koreksi. Nah, coba ya ketika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana ya ketika ya apa namanya ada kesalahan ya kesalahan dalam pencatatan akun sama nilainya Bu, itu kira-kira gimana Bu? Perlukah jurnal koreksi? Udah salah akunnya, salah lah pula nilainya, itu gimana ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya kalian harus pelajari dengan baik ya, dengan sangat baik kemungkinan kesalahan yang terjadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ya kan? Nah, ketika kalian sudah memahami itu dengan baik, begitu ya, nah maka kalian akan bisa jawab pertanyaan itu tadi, ya pertanyaan, Bu bagaimana akunnya salah, angkanya juga salah, ya. Nah, kalian bisa memikirkan bagaimana dampaknya, bagaimana efeknya ketika kesalahan seperti itu terjadi. Begitu ya. Oke, baik penjelasan Ibu saya cukupkan sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.